Selamat sore semua jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Arianto yang sudah mengundang dan memberi kesempatan saya bisa melayani di jemaat yang luar biasa ini, ya, jemaat yang antusias. Saya baru tahu namanya GGIC, ya. Grace of God Grace of God Indonesian Church. Wow, what a name, ya. Sebuah nama yang sungguh luar biasa karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa diselamatkan, diampuni, dipersiapkan, bahkan dipakai jadi alatnya yang mulia. Amin. Saya bersyukur mengenal Pak Haryanto sejak saya datang ke Sydney 21 tahun yang lalu. Dan beberapa kali kita berinteraksi dan bekerja sama di dalam forum gereja Indonesia. Dan saya bersyukur mengenal Pak Haryanto, seorang hamba Tuhan yang humble, yang pintar, tinggi, ganteng, rambut putih, kurang apa lagi coba saudara, ya. Kalau nggak jadi pendeta mungkin jadi bintang film kali, ya. Saingannya Choi Yun Fat kali, ya. Ya, lama nggak bersua, tetapi kembali kita ada di dalam ladang Tuhan dan saya bersyukur, ya, because of God's grace we are here. Because of God's grace, we are serving God and we love God. Saya hadir bersama dengan seorang wanita, istri saya yang sah dan satu-satunya, ya, namanya Vera Lisa. Bisa bangkit berdiri? Ya, ini Vera. Dia menikah dengan saya sudah berapa tahun? 24 tahun, ya. Ya, tahun depan 25 tahun kita merayakan silver wedding anniversary, ya. Dan bersyukur kami dikaruniai 2 anak. Anak kami yang pertama seorang wanita, Aletea, umur 23 tahun. Dia sudah lulus dari Sydney University mengambil education. Dia rindu menjadi seorang teacher untuk high schoolers. Sebenarnya dulu setelah dia lulus dari SMA, dia lulus dari James Ross High School. Dia pengen sekolah langsung sekolah Alkitab, ya, cuma kami menyarankan jangan langsung buru-buru sekolah Alkitab, tenang aja dulu sambil menguji, ya, hati dan panggilannya. Akhirnya dia bilang karena dia suka ngomong, suka khotbah, suka ngajar, akhirnya dia ngambil jadi teacher, ya. Anak kami yang kedua umur 21 tahun, cowok, namanya Joe. Dia kebalik, saudara. Ya, dia kerja dulu sekarang, habis lulus dari high school, dia lulusan James Ross juga. Dia sekarang kerja full time di bagian property analyst. Jadi dia sebagai credit analyst di bagian property development. Dan dia kuliahnya ngambil part time di UTS, mengambil property and economics. Dan saya 21 tahun mengembalakan jemaat Place of Hope, ya, sekarang bersama dengan Church of Christ. Dan 6 tahun yang terakhir ini, 6 atau 7 tahun terakhir saya dipercayakan untuk memimpin sebagai ketua daripada Forum Gereja Indonesia di Sydney, ya. Mungkin sekarang ada 50 atau 60 gereja Indonesia di kota Sydney, terus berkembang dan sekarang sudah diteruskan oleh Pendeta Yongki. Dan 1 tahun terakhir ini saya sedang mengambil sabbatical, istirahat, dan saya percaya Tuhan sedang merenew, Tuhan sedang membaharui setiap hati dan pikiran. Baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, ya. Tadi sudah dibacakan Kisah Para Rasul. KPR itu Kisah Para Rasul, ya, bukan kredit kepemilikan rumah, sudah. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak Majelis, ya, Bapak Roy, ya. Pak Roy, ya, luar biasa. Ini ayat yang panjang tetapi sangat penting sekali untuk kita pelajari sore hari ini. Nah, saudara, saya diberikan tema penyebab pertumbuhan gereja. Di dalam pengembalaan saya selama 21 tahun, seperti yang tadi Pak Haryanto cerita, kebanyakan saya dipercayakan mengembalakan anak-anak muda. Ya, kami 18 tahun memakai gedung di City, saudara. Ya, 17 tahun atau 15 tahun lah kami pakai di UTS. Saudara tahu UTS, ya? Universitas Tarumanegara di Sydney. Oh, bukan, ya. UTS, University Technology of Sydney.
Kami pakai dari lantai 24 turun ke lantai 4, berkembang saudaraku dari kira-kira 60-70 orang, berkembang pesat sampai hampir 200. Lalu pindah saudaraku, kami sewa warehouse di Harris Street, ya di Altimo, seberangnya Powerhouse Museum. Kami sewa di sana 1 minggu bayar $5.000. Dan oleh anugerah Tuhan jemaat berkembang dari kira-kira waktu itu hampir 200 berkembang sampai hampir 400. Ya, lalu saudaraku kondisi ekonomi berubah, banyak student-student pulang for good ke Indonesia, ngambil PR semakin susah. Kami saudaraku sadar karena jemaat shifting, ya dari student-student itu banyak yang sudah lulus, bekerja, lalu menikah, punya anak. Kami shifting menjadi gereja keluarga-keluarga muda. Lalu kami pindah ke Stratfield. Kami sewa building di Anglican Church di sana. Lalu 3 tahun terakhir kami diajak merger dengan satu gereja di Auburn. Dan saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kita dan menyertai kita sampai hari ini. Walaupun prosesnya juga gak mudah, ya banyak up and downs. Tetapi kami melihat tangan Tuhan yang ajaib itu menjaga dan menyertai gerejanya. Dan saya percaya gereja Tuhan di tempat ini, di campus ini juga akan disertai, bahkan diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Saya datang melihat ada taman, ada parkiran bagus, gedungnya luar biasa, hamba Tuhannya luar biasa. Pasti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya begini saudara. Apakah lebih tepat church growth atau church health? Lebih tepat gereja bertumbuh atau gereja sehat? Nah, ini menarik saudara, ya. Karena saya ikutin banyak seminar dan saya juga rajin banyak baca buku. Saya sekolah Alkitab di Perth 3 tahun, lalu di Melbourne ngambil master saya 2 tahun. Lalu saudaraku dalam perjalanan pelayanan di forum gereja, saya ketemu banyak hamba Tuhan, diundang khotbah di berbagai gereja, baik di Sydney, di berbagai kota, negara. Saya melihat gereja bertumbuh, tetapi kuncinya yang paling penting adalah gereja itu harus menjadi gereja yang sehat. A healthy church. Ya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu harus diakui ada sebuah mitos terhadap gereja yang sehat atau gereja yang bertumbuh. Nah, seringkali saya ketemu sama banyak orang, begitu kenalan atau dikenalkan, ini Pak Pendeta dari Sydney, Australia. Oh, pasti saudara, pertanyaan yang pertama bicara mengenai gereja, itu yang pertama adalah, saudaraku saya bisa singkat, adalah ABC. A-nya selalu bicara tentang apa? Attendance. Ya, kalau orang ketemu sama saya lalu kenalan, oh Bapak Pendeta, pasti yang pertama yang ditanya attendance, jemaatnya berapa? Betul atau betul saudara ya? Kalau kita bilang 1.000, wah kayaknya happy, bangga gitu ya. Tapi kalau kita bilang 100 atau kita bilang 10, orang O-nya akan panjang. Oh gitu saudara ya. Langsung kita bisa membedakan ini kelasnya kelas pendeta seperti apa nih, pendeta besar atau pendeta kecil atau pendeta cacingan gitu ya. Selalu saudara, saya ketemu sama orang pasti yang ditanya, oh jemaatnya berapa? Jadi orang berpikir konsep gereja itu yang pertama mitosnya attendance. Yang kedua B itu bicara building. Saudara sadar atau nggak sadar, orang pasti akan bertanya, oh di mana? Oh di City, pakai apa? Oh pakai Hilton Hotel. Oh hebat ya gitu kan. Tapi kalau kita bilang, oh pakai apa? Oh pakai public school. O-nya panjang tuh. Oh gitu saja. Lalu ditanya, sudah punya gedung sendiri di Australia? Belum, masih nyewa. Oh gitu ya. Masa kan ditanya, oh sudah punya gedung, kapasitas seatnya berapa? Ada berapa kebaktian? Kalau kita bilang, oh cuma 1. Tapi kalau kita bilang, oh 3 kebaktian, wah, orang akan mempunyai kesan dan respon yang berbeda. Ya, attendance, building, lalu C-nya apa? Cash flow. Ya, jangan lupa nih saudara ya.
Cash flow itu penting. Saya kalau ketemu sama big atau giant pastor, pertanyaannya seputar cash flow, saudara. Ini jujur atau jujur, saudara? Diakui atau tidak ya? Orang itu akan tanya jujur, persembahannya berapa, cash flow-nya setiap minggu berapa, setiap bulan berapa, setiap tahun berapa. Bahkan saudara, kalau saya cerita dulu kami sewa di City 1 minggu bayar $5.000, satu pendeta langsung ngitung, wow, berarti Pak Yos 1 tahun bayar sekitar 250.000 hanya untuk gedung, bukan untuk gaji lu berapa. Berarti cash flow gereja lu berapa setahun, bisa 400-500 ribu dong. Dia langsung hitung, saudaraku, dan saya cuma senyum aja, ya by God's grace. Dan saya percaya gini, cash flow itu penting, tapi seringkali orang menghitung dari cash flow-nya kan. Dan saya percaya mitos-mitos itu semua bolehlah, tapi nggak bisa menjadi benchmark untuk diukur gereja sehat dan gereja bertumbuh. Seharusnya perenungan saya dari firman dan pengalaman hidup saya, gereja harusnya shifting dari ABC kepada MRI. Apa itu MRI? M-nya itu gereja harus fokus dan lebih berorientasi kepada missional. Missional itu saudaraku harus berfokus kepada misi. Bagaimana gereja bisa menjangkau lebih banyak jiwa, memuridkan lebih banyak jiwa, dan mengutus banyak jiwa. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin. Ya, semestinya gereja, bicara gereja sehat dan gereja bertumbuh itu bukan patokannya ABC, tetapi MRI. M-nya lebih misional daripada kita lebih kepada fokus self-oriented ke dalam. Gereja seharusnya mempersiapkan diri dan lebih baik saudara kita fokus kepada reaching out misional keluar. Bagaimana jiwa-jiwa yang di luar sana bisa kita layani dan mereka bisa bertemu dengan Kristus lewat kita dan di rumah yang Tuhan percayakan di tengah kita. Amin. Lalu MRI ya, R-nya adalah relational. Nah ini penting saudara. Gereja bisa menjadi giant mega churches, tetapi kehilangan sentuhan pribadi, kehilangan relational, maka seluruh gereja akan menjadi sebuah pusat hanya entertainment aja. Itu sebabnya gereja walaupun besar harus kuat di dalam small group kecil-kecilnya ini, supaya relationalnya ini bisa terbangun dan terjaga dengan baik. Yang setuju katakan? Amin. Dan saya percaya selama kita bertumbuh dan dipercayakan Tuhan, seberapa banyak kita ada, kita membangun relational kita dengan fokus kepada kasih Kristus yang sudah mengasihi kita, menerima kita apa adanya, sehingga kita bisa mengasihi dan menerima sesama kita seperti Kristus sudah mengasihi kita. Amin. Nah, akhirnya ini penting dan mungkin gak banyak orang mengerti, yaitu incarnational. Gereja harus berinkarnasi seperti Kristus yang adalah Allah, berinkarnasi sebagai manusia, datang ke tengah dunia ini. Karena Kristus bukan hanya dengan kasihnya, tetapi dengan sebuah kepedulian. Dia sudah berinkarnasi dari Allah menjadi manusia. Nah, penting sekarang bagaimana gereja berinkarnasi dari institusi atau organisasi menjadi sebuah organisme yang bisa membaur dan bisa relevan dan menjangkau banyak orang, sehingga akhirnya inkarnasi kita mungkin lewat Bible study, maybe lewat youth group, maybe lewat street evangelism, maybe lewat food bank, maybe lewat care service yang kita kerjakan. Incarnational gereja itu benar-benar bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Yang setuju katakan amin. So, MRI ya, ingat. Kalau saudara lupa semua khotbah saya, ingat-ingat MRI aja ya. Kalau kita sakit bukan hanya di scan, tapi di MRI kelihatan tuh tulangnya patah atau tidak. Nah sekarang kalau Tuhan hadir di tengah-tengah gereja ini, dia MRI gereja ini, apakah dia temukan hati kita, heartbeat kita memiliki sebuah semangat untuk melakukan missional, relational, dan incarnation. Amin. Nah, saya akan lanjut ya dari ayat ini, Kisah Rasul tadi yang kita baca.
Saya ingin bagikan 4 hal yang prinsipnya begitu penting tetapi sederhana. Ya, yang pertama bicara tentang unity and miracles in the church. Kesatuan dan mujizat di dalam gereja Tuhan. Siapa yang masih percaya dan membutuhkan mujizat Tuhan sampai hari ini, angkat tangan. Amin. Ya, majority angkat tangan ya. Saya angkat tangan duluan. Saya masih percaya dan saya membutuhkan mujizat Tuhan lebih dari segalanya. Karena maaf kata, banyak gereja atau banyak orang Kristen sekarang sudah menjadi lukewarm, sudah menjadi saudara suam-suam kuku dan tidak percaya lagi akan mujizat Allah. Nah, kalau kita membaca konteks ini, rasul-rasul dalam perikopnya, saudaraku, dari ayat 12, itu judul perikopnya adalah tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Ini luar biasa. Nah, kalau kita masih percaya bahwa God can perform signs and wonders, miracles, tanda-tanda, mujizat, maka saya yakini betul, saudaraku, mulai dari iman kita kepada firman Allah yang hidup ini, maka Tuhan akan mengerjakan firman-Nya, karena firman yang diucapkan Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, ada satu hamba Tuhan bercanda. Saya bawa istri saya shopping, Pak Yos. Kita berdua, saya ke kafe duduk ngopi, istri saya shopping. Habis 3 jam, kita baru sadar. Ternyata kita mengalami pelayanan signs and wonders. Saya kaget. Hah? Maksudnya gimana, Pak? Iya, istri saya shopping, pakai kredit card, signs, tanda tangan. Lalu habis itu saya lihat bilnya, saya terwonder-wonder. Oh, itu sign and wonder yang lain ya. Tapi mari kita kembali jujur, apakah kita masih percaya bahwa ketika kita bersehati, bersatu, maka kesatuan hati itu sudah akan menarik mujizat Allah datang. Saya sering kali katakan, place of unity is a place of miracles. Loh, kok ada yang amin? Saya ulangin ya. Place of unity is a place of miracles. Katakan amin. Saudara, kita nggak bisa expect God's blessing and God's miracle will be poured out kalau kita nggak bisa stay in unity. Dan saya percaya kesatuan hati itu dimulai dari keluarga. Ketika gereja ini dibangun dari sebuah unit-unit yang terkecil, yaitu keluarga-keluarga, every family stay in unity, maka saya percaya kesatuan itu akan menarik berkat dan mujizat Allah datang di tengah-tengah keluarga itu. Minggu yang lalu anak saya yang perempuan mengajak kami menonton sebuah Christian movies. Namanya, judulnya The Unsung Heroes. Sudah pernah nonton belum? Kayaknya masih ada di beberapa bioskop. Ya, kami nonton di Broadway di City. Unsung Hero. Ya, bagus sekali. Itu kisah saudara tentang keluarga, daripada kalau saudara pernah mendengar Rebecca St. James, seorang artis Kristen, bersama dengan brothersnya membuat sebuah grup musik namanya For Kings and Country. Mereka membuat movie tentang bagaimana keluarganya pindah dari Australia ke Amerika, from down under to the Central States. Itu menceritakan saudaraku sebuah pengalaman yang luar biasa tentang keluarga ini. Menarik sekali. Saya nangis, istri saya nangis, anak-anak kami nangis semua. Menceritakan betapa luar biasanya satu keluarga ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan di tengah-tengah krisis yang mereka alami, pindah ke Amerika, mencari pekerjaan di sana, kontraknya gagal, sehingga saudaraku dia nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pekerjaan, nggak punya teman. Tapi mereka mengalami mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, karena kuncinya mereka sehati dan berdoa bersama. Dan satu quote dari Mother Teresa di akhir daripada film itu keluar, sangat menyentuh hati saya. Quote-nya dari Mother Teresa bilang gini, "If you want to change the world, go back and love your family." Wow. Kita seringkali gereja saudaraku membicarakan tentang visi untuk mengubah dunia, mengubah dunia, mengubah dunia. Tetapi sampai di rumah saudaraku kita penuh dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan.
Kita marah, kita bohong, kita pakai topeng, kita nggak pernah bersehati dengan istri, suami, dan anak-anak. Mother Teresa berkata, if you want to change the world, go back and love your family. Dan film ini menceritakan bagaimana keluarga ini stay together, stick together, love one another, pray for one another, and stay unity. Dan saya percaya message ini Tuhan sedang sampaikan hari-hari ini di tengah-tengah banyak gereja dan keluarga yang sedang mengalami perpecahan dan goncangan. Tuhan mau kembali seperti murid-murid ini. Mereka, saudaraku, tiap-tiap hari berkumpul di Serambi Salomo. Mereka hidup dalam persekutuan yang erat. Alkitab, saudaraku, mendeskripsikan sebuah statement yang bagus sekali. Persekutuan yang erat. Mereka hidup, saudaraku, dalam unity in one accord. Dan ketika mereka hidup dalam unity in one accord, dalam persekutuan yang erat itu, mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Dan yang saya rindukan hari-hari ini, gereja Tuhan bukan cuma, saudaraku, menyampaikan sebuah information, tetapi gereja Tuhan harusnya menyampaikan sebuah berita transformation. Yang setuju katakan amin. Kalau orang menerima information, just information, orang sekarang bisa cari di Google, cari di AI, cari di podcast, cari di YouTube, so many. Kita sekarang overloaded with so many information. Is that right? Tetapi yang orang lain di luar sana membutuhkan adalah transformation. Dan kita nggak bisa mentransform hidup orang dengan kekuatan kita. Hanya dengan kekuatan Roh Allah yang kita hidupi dan kita amini dalam sebuah persekutuan yang indah dalam kesatuan. Sehingga ketika kita hidup dalam kesatuan, place of unity is a place of miracles. Place of unity is a place of blessing. Kalau gereja ini rindu dipakai Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa, mari praktekkan prinsip ini. Penyebab pertumbuhan gereja yang pertama, hidup dalam kesatuan dan mujizat. Dan saya berdoa supaya kesatuan gereja ini dimulai dari kesatuan suami istri, anak-anak, sesama jemaat, majelis dengan hamba-hamba Tuhan dengan jemaat, dengan majelis, sehingga kesatuan itu akan overflow, mengalir keluar dan dinikmati oleh semakin banyak orang yang Tuhan akan percaya. Katakan amin. Poin yang kedua, saudara, yang ingin kita renungkan bersama adalah obedience to God's will. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini, ayat 17-21 menarik. Bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes akhirnya sudah ditangkap. Seperti tadi firman Tuhan yang dibacakan oleh Bapak Roy, mereka sudah dikunci dengan rapi. Dan kalau kita pelajari, saudara, penjara Roma itu sudah terdiri dari gate upon gate upon gate, layer demi layer demi layer. Ya, mungkin saudaraku nggak tahu ya penjara di Australia sama nggak kayak penjara Romawi. Tapi kalau saudara baca dalam kisah yang lain, dalam Kisah Para Rasul, mungkin pasal-pasal yang sebelumnya atau setelahnya, itu ditulis saudaraku bahwa Rasul Petrus dan Yohanes itu dijaga oleh 4 guard, dan shiftingnya itu setiap berapa 6 jam atau 4 jam sekali, ya. Dan saudaraku ada gate demi gate yang menjaga begitu ketat. Tetapi luar biasanya, ya, di dalam ayat 17-21 dikatakan malaikat Tuhan menjumpai mereka. Dan ingat sekali lagi, oleh karena mujizat Tuhan, malaikat Tuhan membawa mereka keluar dari penjara itu. Wow. Mujizat itu adalah sebuah hal yang luar biasa, yang saya definisikan begini saudara. Mujizat itu ketika supernatural power mengintervensi natural situation. Amen. Supernatural power of God mengintervensi natural condition of our life. Tiba-tiba ketika supernatural power of God mengintervensi penjara itu lewat malaikat Tuhan datang, mereka terlepas, dibawa keluar sama malaikat. Lalu malaikatnya ngomong sama mereka, kamu beritakan firman dan mengajar di bait Allah. Dan mereka mentaati langsung. Bayangin sudah, mereka gak takut tuh.
konsekuensinya. Kalau mereka ngajar di bait Allah dan khotbah di bait Allah, pasti ditangkap lagi, dimasukkan penjara lagi, benar nggak? Konsekuensi dari ketaatan kepada suara Tuhan itu resikonya adalah dipenjara dan mati buat mereka. Tetapi yang menjadi kunci daripada Rasul Petrus dan Yohanes, ketika saya renungkan ini dalam minggu-minggu terakhir ini, saya semakin kagum. Ternyata saudara, bukan karena kehebatan dan kepintaran mereka, tetapi ketaatan mereka yang membawa mujizat dan pertumbuhan dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara baca, mungkin minggu lalu sudah dikhotbahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, satu pasal sebelum pasal yang kelima ini. Ketika Petrus dan Yohanes berkhotbah, saudara, dan melakukan mujizat-mujizat, orang-orang Yahudi, Saduki, Farisi, mereka menuliskan gini dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13. Mereka menyadari bahwa orang-orang ini tidak terpelajar. Betul? Ya, saudara katakan ya. Tidak terpelajar. Artinya mereka mungkin nggak sekolah kali ya. Tapi ayat ditulis, they had been with Jesus. Mereka mengenal bahwa Rasul Petrus dan Yohanes adalah orang yang bersama dengan Yesus. Bahasa Inggris dikatakan, they had been with Jesus. Baca Kisah Rasul 4 ayat 13. Jadi saudara, ketika kita merenungkan prinsip ini, ternyata ketika kita berjalan bersama Yesus, kita spend time bersama Yesus, kita melayani bersama dengan Yesus, kita mengenal firman Allah, kita memahami karakter Tuhan Yesus, kita mengikuti teladannya, maka itu akan membuahkan sebuah ketaatan, yang akhirnya ketaatan itu akan membawa setiap mujizat yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Katakan apa? Every step of our obedience is a step of faith and miracles. Ketika Joshua diperintahkan, saudaraku, untuk dia menyeberang sungai Yordan, dia membawa tabut Allah bersama dengan para imam di depannya. Apa yang terjadi? Every step of obedience is a step of faith and miracles. Ketika dia melangkah, wah, luar biasa. Sungai Yordan, saudaraku, itu airnya, saudaraku, menjadi berhenti dan terbelah menjadi dua. Bayangkan kalau dia tidak tahu. Bayangkan ketika Musa, saudaraku, diperintahkan Tuhan untuk mengacungkan tongkatnya, kalau dia tidak tahu. Bayangkan kalau Abraham diperintah oleh Allah, tetapi dia tidak tahu. Maka dia gak bisa melihat blessings, miracles, breakthroughs, helps from the Lord. Karena itu adalah requirement from God untuk kita boleh mentaati. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, rasul-rasul begitu taat kepada suara Tuhan lewat malaikatnya, sehingga dia menyampaikan firman dengan berani di bait Allah, dan mujizat banyak Tuhan kerjakan lewat mereka. Perenungan buat saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini, apakah kita, ketika kita mendengar firman Allah, not just an information, but pray for the transformation of God happen in our heart. Dan kita berkata, kita berdoa, Lord, use me in my obedience to see your favor, to see your greater glory, to see your greater miracles in my life, in my family, in this loving church. And I want to choose to obey you more and more. Katakan apa? Saya ingin bersaksi, 6 bulan sebelum saya menikah sama istri saya, kami sudah memasuki 24 tahun, ya. Kami menikah bulan Januari tahun 2000. Dan 6 bulan sebelum kami menikah, saya pada waktu sedang ada di Jakarta, istri saya sedang sekolah Alkitab di Perth. Satu hari ketika saya lagi berdoa, saat teduh, membaca firman, merenungkan Tuhan, Tuhan kasih sebuah pesan di hati nurani saya, bahwa 6 bulan lagi saya akan menikah. Tuhan kasih sebuah challenge. Are you willing
nanti saat kamu marriage, kamu wedding day, kamu kan dapat angpau love gift, amplop. Saya bilang, iya Tuhan. Are you willing? Kamu kasih amplop love gift yang kamu terima on the wedding day untuk pekerjaan Tuhan. Wah, ketika saya dapat message itu di hati saya kaget sudah. Saya bingung, saya kaget. Saya nggak tahu ini suara Tuhan atau suara saya atau suara setan. Ya. Tapi saya mengambil langkah iman, saya tengking, jangan-jangan ini suara setan. Di dalam nama Yesus, diam. Pada waktu saya tengking, suara itu muncul dan lebih keras lagi. Are you willing? Mau nggak kamu? Saya tengking lagi, dalam nama Yesus, diam. Nomor lebih kuat lagi, saudara. Wah, saya ngetes, ini suara setan atau suara daging saya atau suara Tuhan. Kalau suara setan buat tengking malah tambah kenceng. Terus kalau suara setan larinya suruh nabur buat pekerjaan Tuhan. Berarti kayaknya gak mungkin kalau di suara setan. Lalu saya cek yang kedua, jangan-jangan suara daging saya. Tapi saya renungkan, gak mungkin juga Tuhan kalau ini suara daging saya. Karena pada waktu saya nikah saya masih umur 25. Dan saya sudah menjadi staff, saya sudah full time di gereja lokal di Abalok Ministry di Jakarta pada waktu itu. Dan saya membutuhkan uang. Saya tanya sama staff pengabdi yang lain, full timer yang lain, yang masih seumuran dan bahkan kakak kelas saya tanya, gimana kamu udah married? Cuan atau bocuan? Ya, untung atau buntung? Teman-teman saya yang sudah full time memberi dirinya ketika muda melayani Tuhan, dia bilang, Yosafat, bocuan. Teman-teman kita semua mahasiswa pelajar, ini kantong kalau ditarik semuanya isinya kain, gak ada duitnya, dia bilang. Bocuan, Yos. Oh gitu ya. Jadi saya mikir, saya mesti nabung berapa tahun? Sedangkan gaji full timer pada waktu itu, saya full time tahun 99, gaji cuma 500.000 satu bulan. Naik sedikit 750.000. Sedangkan budget untuk running wedding day di Jakarta saat itu cukup besar, mungkin puluhan juta. Sekarang mungkin sudah miliar. Dan saya bilang kalau untuk kebanggaan daging saya nggak mungkin, karena I need that money. Saya butuh uang itu. Jadi kemungkinan kalau suara setan bukan, suara daging saya bukan, kemungkinan besar ini suara Tuhan. Saya harus uji itu. Saya telepon calon istri saya pada waktu dia masih di Perth, sekolah Alkitab, melayani di gereja lokal di Perth. Saya telepon dia, dan pada waktu itu belum ada WhatsApp call, saudara. Belum ada video call, belum. Interlokal masih mahal. Dan pada waktu saya interlokal itu pulsa jalan terus tuh, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 gitu kan. Vera, apa kabar? Ya kan? Iya baik, kangen sama kamu. Oh iya, aku juga kangen banget. Tapi by the way gak bisa lama-lama ya ini ya. Aku mesti cepet nih. I have to tell you something. What something apa? Lu serius banget sih gitu kan. Iya nih, kan 6 bulan lagi kita mau merit. Iya mau merit. Iya kan dia seneng kan. Nah nanti merit dapat angpau kan, dapat lebih. Iya dapat, iya seneng. Nah aku lagi doa saat teduh, Tuhan pesen nih love gift yang kita terima kita tabur buat pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba silent night saudara. Malam kudus sunyi senyap. 2 menit tuh kira-kira ada loh, kok gak ada suara? Halo, ayo Den. Terus saudara, mungkin dia merenung ya dengan ini Intel prosesor dia. Lalu saudara, dia semprot saya dengan banyak pertanyaan. Saya baru tahu ternyata wanita itu insecurity-nya besar sekali. Rasa tidak amannya itu besar dalam hatinya. Hah? Lalu nanti gimana kita bayarnya pernikahan, gimana? Lalu wedding dress-nya gimana? Lalu kita honeymoon di mana? Lalu kita nanti beli ini gimana lagi? Semua pertanyaan keluar saudara. Dan saya juga bingung. Oh iya ya, saya nggak mikir tuh. Udah deh. Lu gak usah banyak nanya dulu, tenang dulu, kita doain dulu. Dan saudaraku singkat cerita, saya suruh dia, saya kasih waktu dia 1 minggu. Oke, you pray about this point, we pray to God. 1 minggu kemudian saya telepon balik, Vera gimana? Baik-baik, ya gini-gini. Gimana hasil doanya? Lalu dia malah tanya sama saya,
Doa yang mana ya? Doa yang mana? Doa yang itu. Wah, aku gak doa loh, aku lagi sibuk. Kan di sekolah Alkitab, dia pelayanan. Aku ada konseling, ada khotbah, ada assignment banyak. Aku gak ada waktu, aku gak doain itu. Oh gitu, lu belum doa? Ya sudah, 1 minggu lagi deh. 1 minggu lagi, saudaraku. Setelah 1 minggu saya telepon lagi. Gimana hasil doanya? Oh, aku masih sibuk, aku belum sempat doa dan lain sebagainya. Oh, ya sudah, saya kasih ultimatum, this is the last chance. 1 minggu lagi tolong doain ya. Serius ini. Rupanya dia calon istri yang taat sama calon suami. Sudah ya, dia doa sungguh-sungguh. 1 minggu kemudian kita telepon, dia bilang begini. Saya dapat firman Tuhan dari 2 Korintus berapa itu lupa saya. Intinya Tuhan bicara sama Vera lewat ayat karena dia lebih detail dari saya. Dia suka ngajar firman Tuhan juga. Dia dapat ayat yang bilang begini, Tuhan memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Pernah baca ayat itu? Ya. Dan saudaraku, dia dapat ayat itu dari versi bahasa Inggrisnya, seed and bread. Tuhan memberikan benih dan Tuhan memberikan roti. Dan dia bilang sama saya pada waktu itu, Tuhan bilang ada seed, ada bread. Saudara tahu bedanya? Seed itu benih. Kalau saudara dapat blessing dari Tuhan, saudara tanya, Tuhan ini seed atau bread? Kalau benih, itu jangan dimakan. Benih itu tuh ditabur supaya berbuah-buah lebat. Loh, kok gak ada yang amin? Kalau saudara makan benih, nggak akan kenyang. Betul? Tapi kalau saudara dapat blessing, ini roti dari Tuhan, itu tuh dimakan. Roti jangan ditabur. Kalau roti ditabur di taman, paling dipatok burung. Hilang gitu sudah. Roti itu dimakan. Nah, calon istri saya pada waktu merenungkan, Tuhan, love gift yang kami terima pada wedding day ini seed atau bread? Dan Tuhan bilang clearly unto her, that's the seed, bahkan benih sulung. Dan dia berkata, yes, I agree and confirm with you. Mari kita tabur buat pekerjaan Tuhan. Wow, saya nangis. Saya nangis. Dan after that, saya harus ngomong sama papa mama saya. Dia harus ngomong sama orang tuanya, orang keluarganya pada waktu masih Buddha. Saya harus ngomong sama beberapa teman-teman dan leaders. Dan orang tua Vera pada waktu bingung, kamu apa-apaan? Tetapi saudaraku, pada hari pernikahan kami, di undangan pernikahan itu kami tulis di bawahnya. Biasanya kan undangan pernikahan dituliskan, jangan memberi karangan bunga atau bingkisan. Maksudnya kasih amplop gitu kan. Ya kan? Bunga dicoret, kado dicoret, amplop yes, kan gitu kan. Kalau kami tulis dengan tidak mengurangi rasa hormat, semua love gift yang kami terima akan kami berikan untuk pembangunan panti asuhan Rumah Kasih Bapa yang dikelola oleh Yayasan Harapan Bangsa. Dan pada waktu hari pernikahan kami, kami melihat ada kira-kira 50 anak-anak panti asuhan yang Tuhan percayakan di gereja lokal kami. Dari Sabang sampai Merauke, mereka nggak punya orang tua. Gereja menampung mereka, membangun sebuah rumah kasih Bapa. Dan pada waktu anak-anak membuat puisi, membuat sajak buat kami, mendoakan pernikahan kami. Wah, kami terharu. Setelah selesai mereka berdoa, nyanyi buat kami, saya panggil salah satu mereka. Saya keluarkan amplop dan saya memberkati mereka. Simbolis aja, karena uangnya belum dihitung kan. Setelah selesai pemberkatan selesai, saudaraku, kami terima itu love gift. Besok paginya saudaraku, setelah kami malam pertama, haleluya, ya kan, pagi-pagi kami berdoa memuji Tuhan, haleluya. Kami mulai buka amplop satu-satu. Kita buka 10.000, saya bilang ini buat Tuhan. Buka 15.000, ini buat Tuhan. Buka 20.000, ini buat Tuhan. Masih gampang ngomongin. Begitu buka 300.000, mikir buat siapa ya? 1 juta, 5 juta, buat siapa ya? Kayaknya buat saya enak nih. Saudara, kami kumpulkan. Siangnya kami bawa itu benih sulung kami pada hari pernikahan kami. Kami pergi ke kantor Yayasan Harapan Bangsa, kami ketemu Ibu Ani Pangelah. Kami bawa persembahan kasih kami. Ini benih sulung kami.
Kami ingin memberi bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, tapi kami ingin menabur karena kami mau taat. We want to just to obey to God's will. Berat saudara. Pernah nggak saudara menabur sampai saudara sakit perut? Itu saya rasakan. Habis saya nabur keluar sakit perut saudara. Lalu yang namanya kaki ini semuanya saudaraku ya gemeter. Kayaknya butuh dipijit refleksi nih. Saya gandeng tangan istri saya yang baru saya nikahin 1 hari. Dan kami nggak tahu. Kami harus bayar vendor ini, kami nggak tahu. Dan kami tahu. Ketua Yayasan Harapan Bangsa tepuk pundak saya, dia bilang, Yosafat, terima kasih banyak. Tidak banyak anak muda yang punya hati Tuhan seperti kamu. Dan Kak Ani bangga. Kak Ani doakan pernikahan kamu. Terima kasih. Saudara, selesai menabur tanpa sepengetahuan kami. 2 minggu kemudian kami diutus kembali ke kota Perth berdua. Dulu tahun 98 saya diutus sendirian ke kota Perth. Tahun 99 saya disuruh pulang. Calon istri saya dikirim ke Perth. Setelah menikah kami diutus berdua. Dan kami hanya bawa 2 koper. 6 bulan kemudian istri saya hamil. Pada hamil usia ke-7 bulan, kami dipindahkan dari kota Perth ke kota Melbourne. Mengembalakan jemaat di sana. Saya ngambil kuliah master di Bible College. Anak saya yang pertama lahir di sana. Lalu 2 tahun kemudian istri saya hamil lagi, anak yang kedua. Setelah anak yang kedua lahir sudah 3 bulan, kami dipindahkan ke kota Sydney. Diminta untuk mengembalakan jemaat Pesohut yang 4 tahun tidak ada gembala. Jemaat ini perintisan dari kota Perth. Saya kenal baik dengan para pemimpin di sana karena mereka beberapa anak-anak rohani kami. Lalu saudara kami datang ke kota Sydney tahun 2003 Juli dengan bawa baby 3 bulan, anak toddler umur 2 tahun. Dan kami datang mengembalakan. Dan kami melihat saudara bagaimana tangan Tuhan, God's invisible hand, miracles and blessing follow and flows in our life, in our families, in the ministry yang Tuhan percaya. Karena kita mau belajar unity and obedience. Dan saya berdoa kalau jemaat ini mau benar-benar menghidupi sebuah roh ketaatan akan kehendak Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan. Poin yang ketiga adalah saudaraku, saya simpulkan courage in the face of persecution. Ya, ada sebuah iman, ada sebuah keberanian, ada sebuah kekuatan di tengah-tengah persecution, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah suffering, di tengah-tengah trials, di tengah-tengah crisis, whatever it is yang Tuhan sedang percayakan di dalam hidup kita. Hati-hati, ada banyak gereja dan hamba Tuhan yang mengajarkan tentang iman yang tidak pernah mengalami penderitaan. Tetapi firman yang saya baca dalam Alkitab ini selalu mengajarkan kepada kita, Yesus pun menghadapi penderitaan. Betul? Murid-murid, rasul-rasul menghadapi penderitaan. Pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh iman, Abraham, Musa, selalu mengalami penderitaan. Itu sebabnya kita tidak akan bisa lari dari penderitaan. Kita harus kuat menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan. God allows and God limited the trial and suffering, the crisis in our life. Itu sebabnya saudaraku, kita harus memiliki keberanian seperti rasul-rasul. Kalau kita nggak berani, repot saudara. Hari-hari ini gereja saudaraku mentalitasnya itu mentalitas yang namanya volunteer. Kayak saya kan volunteer, melayani di gereja ini volunteer. Artinya apa volunteer? Saya balik lagi sama dia. Ya suka-suka saya dong. Selama saya masih suka, selama saya masih senang, saya melayani. Kalau saya udah nggak suka, saya udah nggak senang, saya off pelayanan. Waduh, nggak bisa saudara. Pelayanan itu bicara bukannya volunteer, tapi pelayanan itu bicara komitmen. Karena kita mengasihi Tuhan, sudah ditebus oleh Allah, kita rindu untuk mengasihi Allah, dan kita harus punya keberanian. Katakan amin. Harus berani. Jangan dikit-dikit mudah menyerah. Dikit-dikit kena virus muntaber. Tahu muntaber? Mundur teratur tanpa berita.
Kemana tuh Bapak Acong? Nggak tahu, kena muntaber kali. Tiba-tiba muntaber. Bukan virus COVID, tapi virus muntaber. Orang hari ini begitu punya mental tempe loyo, gitu kan? Mestinya kita punya mental iman yang berani. Apapun yang akan dan sedang kita hadapi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amen. Tuhan sedang mengizinkan krisis in our family sudah 2 tahun yang lalu. Sampai hari ini ada uncertainty yang saya masih nggak ngerti. But I choose to believe in God. Saya mesti menguatkan iman saya. Be courageous and be strong in the Lord. Dan saya nggak mungkin bisa kuat kalau saya nggak bersekutu dengan firman Allah. Hanya firman Allah yang menjadi sumber kekuatan saya dan saudara. Amin. Hanya firman Allah yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kita melewati lembah yang kelam sekalipun. Kita bisa melihat tangan Tuhan yang gagah perkasa menuntun dan menyertai setiap kita. Itu sebabnya saudaraku, rasul-rasul, kalau sudah baca dalam ayat 22-28, mereka begitu kuat, mereka tidak takut. Bahkan mereka berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Wow. Saya renungkan, bisa gak kita berkata seperti itu? Bisa gak kita berdoa seperti rasul-rasul itu, bersahati, taat seperti rasul-rasul itu? Kita gak mengejar manifestasi mujizat, karena manifestasi mujizat itu adalah berkat dan bonus daripada Allah. Kalau kita punya karakter seperti dia, katakan amin. Bersahati, taat, berani karena punya iman. Hari ini orang Kristen mengejar mujizat, mengejar berkat tanpa mengerti karakter seperti apa yang dia harus kerjakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ketika karaktermu benar seperti karakter Kristus, maka apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan sediakan. Amin. Jadilah berani. Kalau kita nggak berani, saudaraku, kita akan mudah menyerah, mudah kalah, mudah tertipu. Dan saya berdoa jemaat ini menjadi jemaat yang berani, berani melayani. Katakan amin. Berani menabur, memberi. Katakan amin. Berani menginjil. Kalau pendetamu berkata, siap-siap ya, saya minta kamu jadi ketua Natal ya, sudah harus berani. Katakan amin. Aminnya banyak nih Pak. Jangan saya Pak, jangan saya Pak. Ya kan? Ini saya utus yang lain. Jangan gitu saudara, harus berani. Mau jadi ketua Natal kek, mau jadi seksi apa kek, siap. Berani karena Tuhan yang memampukan, bukan kita. Amin. Poin yang terakhir yang keempat, fruitnya, hasilnya. Kalau kita sudah stay in unity, in the courage and obedience, maka saya percaya, sudah baca dalam ayat 29-42 luar biasa. Bagaimana saudara mereka hidup dalam sebuah persekutuan, dalam koinonia. Mereka hidup sebagai dalam witnessing, dalam penginjilan, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Dan Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya kita fokus kepada apa yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Ketika kita fokus kepada apa yang Tuhan siapkan buat kita, maka buah-buahnya itu akan naturally comes out. Buah-buah Tuhan itu akan mengalir dan akan menyertai setiap langkah hidup kita sebagai gereja Tuhan, di mana ada Kristus di tengah-tengah pusat ibadah ini, di tengah-tengah komunitas ini. Maka saudaraku, signs and wonders, miracles, healing, breakthroughs, favor of God, Tuhan akan siapkan betul-betul buat jemaatnya yang mengasihi. Amin. Saya selesai. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini boleh membekali dan menguatkan setiap kita. Kalau waktunya masih ada, saya ingin panggil istri saya bersaksi. Tapi kalau waktunya sudah selesai, tidak apa-apa.